Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, di editorial ini dikatakan bahwa ada history repeat itself, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah begini Bang, sebetulnya dalam kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa relevansinya dengan perjuangan pada saat berapa ratus tahun yang lalu ya, ketika kebangkitan nasional ini pertama kali dikumandangkan? Iya, jadi pada tahun 1851 itu karena politik etis Belanda itu mendirikan Stovia, itu sekolah dokter Jawa yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Indonesia dan Fakultas Kedokteran UNER. Kenapa waktu itu Belanda mendirikan sekolah itu? Selain karena politik etis juga dokter-dokter Belanda yang didatangkan dari Belanda itu enggan biasanya memeriksa orang-orang Indonesia yang sakit, baik di perkebunan maupun di tempat-tempat umum. Karena perbedaan kelas itu? Iya, karena perbedaan kelas. Jadi dokter-dokter Belanda didatangkan dari Belanda ya hanya untuk merawat atau memeriksa orang-orang Belanda. Maka didirikanlah sekolah itu. Jadi ada trio yang kita kenal, anak-anak sekolah pasti menghafal namanya Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Suryadi Suryoningrat ya. Itu tiga trio yang kemudian juga mendirikan Budi Utomo yang menjadi kelahirannya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah pada saat itu ketika dokter-dokter ini sudah lulus, tahun 1911 terjadi pandemi, terjadi pagebluk kalau bahasa Indonesianya itu. Ada PES, juga? Iya, PES. Penyakit PES? Penyakit PES, puluhan ribu orang itu mati, paling banyak di Malang, Jawa Timur. Ya, kemudian tahun 1917 sampai 1918 itu ada flu Spanyol kan, dan flu Spanyol juga terjadi di Indonesia, terutama di Jawa dan Madura. Itu total yang meninggal 4 juta waktu itu. Dan sepertiga orang Belanda yang ada di Indonesia itu meninggal karena pagebluk flu Spanyol itu tadi, pandemi flu Spanyol. Nah, dokter-dokter tadi, alumni Stovia itu berjuang merawat orang-orang Indonesia, ya terutama orang-orang Indonesia untuk keluar dari pandemi baik PES maupun flu Spanyol. Nah, jadi relevannya sekarang adalah ya sama sebetulnya perjuangan dokter sekarang. Perjuangan dokter sekarang bagaimana merawat mereka yang terkena COVID-19, COVID-19 ataupun Corona, itu kurang lebih sama ya, cuma memang berbeda zaman. Tetapi kan tadi dibilang sejarah itu berulang. Nah sekarang ini yang harus kita lakukan adalah ya tadi membantu para dokter ini. Para dokter ini dengan apa? Ya dengan menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak merepotkan mereka begitu. Pertanyaannya adalah apa iya kita bisa atau kita mau menjaga Bang, karena pada saat sekarang pemerintah menegaskan bahwa belum ada kepastian untuk melonggarkan PSBB, bahwa kita masih menggunakan istilah saja diperdebatkan Bang, hidup berdampingan atau berdamai atau melawan COVID-19. Kemudian kalau kita lihat sehari-hari saja, sekarang orang itu sudah berkerumun begitu rupa. Konon katanya karena mempersiapkan diri untuk menyambut Lebaran, dan sering diabaikan protokol kesehatan itu. Iya, itu yang kita sayangkan memang ya. Kalau menurut survei sebetulnya, misalnya survei salah satu lembaga survei Median itu kan 60% kita sebetulnya patuh, ya. Tetapi 40%-nya karena urusan ekonomi pekerjaan maka tidak patuh begitu. Kemudian juga survei Komnas HAM itu mengatakan 90% orang ibadah di rumah pada dasarnya begitu. Nah, tetapi memang menjelang Idul Fitri itu orang kemudian mulai berkegiatan di luar rumah, di Tanah Abang padat, di mana-mana padat. Nah, ini yang kita minta kesadaran. Nah, karena itu para juru medis, misalnya tenaga medis itu kan berkampanye ya, Indonesia terserahlah begitu kan. Karena kita itu merupakan sebetulnya dorongan, tetapi sekaligus ungkapan kekesalan barangkali ya, putus asa, jengkel kepada orang-orang kita, warga kita yang tidak patuh kepada protokol kesehatan. Beli baju baru, memang bajunya juga mau dipakai nanti untuk Lebaran, karena Lebaran juga kita tidak bisa mudik, kemudian kita dianjurkan tidak bersilaturahmi, di rumah saja, paling lewat telepon, nggak kelihatan bajunya juga begitu kan. Nah, jadi untuk apa sebetulnya? Nah, kita tetap menggugah kesadaran, tetapi aparat juga harus tegas. Saya tadi lihat Metro TV, Metro Pagi itu bagaimana aparat Satpol PP mungkin di Tanah Abang itu menertibkan para pedagang gitu kan.
kemudian juga di daerah-daerah lain. Jadi perlu ketegasan. Selain ketegasan dalam bentuk regulasi, itu juga harus ada infrastruktur pendukung. Tadi ada wawancara dengan Pak Ganjar misalnya, disiapkan begitu banyak wastafel. Itu adalah infrastruktur. Disiapkan masker misalnya, disiapkan katakanlah untuk antri ada garis begitu ya. Itu kan infrastruktur. Jadi memang untuk menjaga supaya masyarakat disiplin, kita tidak bisa mengandalkan pada pendekatan kultural pada dasarnya. Artinya hanya dihimbau begitu ya? Menunjukkan teladan, itu tidak bisa kelihatannya orang Indonesia. Dan memang di seluruh dunia umumnya seperti itu. Harus ada pendekatan struktural. Lewat apa? Ya lewat regulasi dan lewat infrastruktur. Ya, bagaimana orang mau menjaga protokol kesehatan ketika katakanlah new normal besok atau normal baru, tidak tersedia infrastrukturnya, tidak ada masker, tidak ada hand sanitizer, tidak ada wastafel. Nah, karena itu keduanya ini harus diterapkan. Artinya apa? Regulasi dan penegakan regulasi juga infrastruktur begitu. Kalau kita bicara kondisi terakhir pandemi COVID-19 ini, Bang Usman, di Indonesia, mulai beredar di laman-laman ataupun di media sosial bahwa kelihatannya sekarang jangan-jangan pemerintah memutuskan, karena ada istilah berdamai itu, bahwa menggunakan pendekatan herd immunity, bahwa kemudian ya sudah, karena tidak bisa dikasih tahu, banyak yang bandel, akhirnya nanti seleksi alam saja yang memisahkan orang. Bahkan ada beredar tulisan mengatakan bahwa karena harus memilih antara kesehatan dan ekonomi, akhirnya kelihatannya mungkin yang dipilih adalah ekonomi, karena kalau kesehatannya saja mungkin ekonomi akan membunuh semua orang begitu. Apa iya begitu? Ya, saya kira begini ya, kita dihadapkan pada dua pilihan umumnya, tetapi sebetulnya tiga pilihan. Apakah kita memilih ekonomi saja, apakah kita memilih kesehatan saja, dan setiap pilihan pasti punya resiko. Tapi kita berusaha memilih kedua-duanya. Ya, new normal atau normal baru, apapun istilahnya, relaksasi PSBB dan seterusnya, itu adalah sebetulnya dalam konteks kita memilih dua-duanya. Tadi Metro juga mewawancarai Menteri BUMN, dia bilang kita mau memilih dua-duanya begitu. Nah, caranya seperti apa? Ya berkegiatanlah ketika PSBB sudah memang betul-betul dilonggarkan. Tunggu dulu ya. Iya, di DKI itu bukan sekarang. Ini belum ada yang dilonggarkan. Belum ada yang dilonggarkan. DKI itu kan 4 Juni misalnya. Itu dengan catatan kata Mas Anies, gubernur ya kan. Kalau masyarakat disiplin begitu kan. Nah, jadi kita melaksanakan kegiatan nanti di normal baru, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi dua-duanya bisa kita dapatkan. Soal herd immunity misalnya begitu. Herd immunity juga kan tidak begitu saja dilepas. Ya, katakanlah herd immunity untuk orang-orang 45 tahun ke bawah. Kan tetap juga harus mematuhi protokol kesehatan, bukan dilepas begitu saja begitu. Bicara soal kebangkitan nasional kan bicara soal nasionalisme ya, Bang ya. Ketika kita masih bisa bertemu fisik saja, mulai banyak orang meragukan bahwa keeratan bangsa ini mulai renggang katanya. Apalagi pada saat sekarang sudah tidak ketemu fisik lagi untuk sekian bulan. Apakah kita masih punya kebangkitan nasional? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita bicara soal nasionalisme, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Ini Pak, kita punya masalah di nasionalisme, kebangkitan nasional menghadapi pandemi COVID-19. Kalau menurut Anda, kita masih punya tidak perasaan satu bangsa ini, Pak Sukarwan? Oke, terima kasih. Ya memang kalau kemarin 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya, korelasinya kalau sekarang kebangkitan nasional mengenyahkan corona. Artinya mengenyahkan kan membasmi, mengusir, melawan, mencernakan, pokoknya itu melawan lah. Di satu sisi kita lihat ya, para tenaga medis sekian jam, 24 jam tanpa kenal waktu bekerja, bagaimana menyembuhkan yang sudah terdampak positif. Sementara karena ini mau lebaran, mbok yao ditunda. Kalau di kempot pamer budu anyar, jangan pamer badu anyar.
beli baju, pakai baju anyar habis lebaran kan nggak apa-apa. Artinya harus sadar ini kalau secara kebangsaan masih oke bersatu, tapi ini loh perilaku masyarakatnya itu tidak sadar nanti setelah sholat id atau setelah sawalan tuh bagaimana ngombro-ngombronya corona ini. Yakin ini nanti ini ibarat grafik tuh baru tingkat perkenalan, pertumbuhan, nanti kedewasaannya baru nanti kapan kemerosotannya, ini belum apa-apa nih. Kira-kira Pak Sukarwan, kalau menurut Bapak bagaimana sih menyadarkan saudara-saudara kita ini, mungkin apakah memang harus tokoh-tokoh lokal yang bicara begitu supaya mendengar dan nurut, atau memang harus ya sudah terapkan saja sanksi keras supaya nanti masyarakat takut sendiri begitu? Bagaimana Pak Sukarwan? Sekarang tuh tidak bisa Pak, kalau sanksi keras nanti tetap melawan. Sekarang tuh di halus saja susah. Jadi maaf harus satu, seperti kalau zaman Pak Harto tuh satu komando. Kalau presiden bicara gini ya gubernur, wali kota, bupati, camat sampai lurah ayo sama jangan presiden bilang gitu, Menteri Perhubungan bilang gitu, Menteri Kesehatan bilang gitu, tukang tindih nggak karuan, harus satu komando. Kalau Jakarta A sampai desa pun harus satu komando. Baik, satu komando dari atas sampai bawah. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Usman Kamsong. Selamat pagi Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadari adalah bahwa musuh itu ada dan nyata. Ini yang harus kita hadapi. Nah, meruntut pada Hari Kebangkitan Nasional dulu dan para dokter pada 1 abad yang lalu itu, kita juga harus meniru. Satukan semangat kebangsaan, nasionalisme seluruh se-Indonesia untuk menghadapinya. Adapun istihad juga harus kita lakukan untuk memikirkan bagaimana cara masing-masing daerah menghadapinya. Di sini akan kelihatan kepiawaian dari pimpinan daerah dan tokoh-tokoh setempat. Saat ini menunjukkan bisa melakukan sesuatu dengan cara kearifan di tempat masing-masing, tapi jangan sampai ini menjadikan perpecahan. Jadi berbeda boleh, tapi tidak pecah untuk menghadapi satu tujuan. Nah, kemudian kalau ada jargon Indonesia terserah dan tadi immunity itu kata Bang Leonard, itu memang resiko yang harus dihadapi. Jadi resiko itu didapat dari cara menghadapinya masing-masing. Itu yang memang ya begitulah, itu udah pilihan. Nah, di sini kita lihat, jadi setiap orang bisa jadi pahlawan minimal bagi dirinya sendiri. Baik, terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV, Pak Izhar di Cilegon, Banten. Pak Izhar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Usman. Selamat pagi Pak Izhar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan. Ya begini ya, mungkin di episode yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang ini, tapi sekarang kita hubungkan ke Hari Kebangkitan Nasional ya. Di episode yang lalu saya sudah menekankan kita penting ketegasan dari pihak pemerintah, kemudian disiplin dan kemudian partisipatif. Itu yang sudah kita tegaskan, yang penting. Jadi dihubungkan dengan Hari Kebangkitan, saya pikir yang namanya bangkit, kita akan bangkit menuju sesuatu yang sama-sama kita perangin seperti zaman penjajahan dahulu. Kita perlu determinasi, jadi kegigihan, harus gigih. Jangan mencela-mencela, jangan gampang loyo gitu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak disiplin, ada berita-berita tentang orang yang berkerumun seperti di bandara segala macam, ya tidak perlulah kita membuat jargon-jargon Indonesia terserah dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan kita tidak gigih untuk melawan ini gitu ya.
Dan saya setuju dengan pembicara pertama tadi, kalau yang instruksi itu harus sama dari atas sampai bawah. Saya kira sampai saat ini saya amati bahwa Presiden sangat tegas bahwa kita tidak pernah melakukan kelonggaran-kelonggaran PSBB misalnya. Pak Isar, ya. ini menarik Pak, karena banyak orang juga mengatakan bahwa ini kelihatannya tidak konsisten atau tidak sama. Pemerintah pusat bicaranya bagaimana, Presiden bicara bagaimana, ada menteri yang bicara bagaimana, gubernur bicara bagaimana. Apa benar itu yang Bapak tangkap juga bahwa tidak ada konsistensi, Pak? Ada, tidak konsistensi itu tak ada, tapi ada hal, ada juga yang saya tangkap sebenarnya salah pengertian, salah cara mengkomunikasikannya saja. Mungkin sekarang karena kita komunikasinya tidak langsung, misalnya menteri sekarang kan meetingnya kan tidak face to face sekarang kan, mungkin saja ada komunikasi ya nggak di situ. Ya. Tapi kita kadang-kadang tidak betul, kita tidak tidak memikirkan substansinya. Kadang-kadang hanya diterjemahkan secara harfiah saja. Kayak seperti misalnya membedakan antara mudik dan pulang kampung menjadi pembicaraan yang sangat ini. Padahal kalau substansinya jelas-jelas berbeda kan. Kemudian yang paling penting bahwa ya ini harus diperangin secara bersama, karena yang kita perangin ini adalah dia musuh semuanya, musuh semua tingkatan, semua orang, itu bukan musuh satu golongan saja. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama gitu. Itu demikian. Baik. Terima kasih Pak Isar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, tadi ada beberapa pemirsa yang menarik benang merahnya yang mungkin benar, mungkin salah begitu ya. Yang ditangkap oleh para pemirsa adalah ketika bersama-sama melawan COVID-19 sekarang ini, tertangkap kesan ada ketidakkonsistenan. Beredar begini Bang Usman, katanya tidak boleh bepergian, mobil yang mau mudik disuruh putar balik, motor disuruh putar balik. Tapi kok orang rame-rame terbang di Soekarno-Hatta misalnya. Walaupun memang ada penjelasannya, tapi ketika kita melihat kerumunan begitu, kesan yang muncul adalah ini tidak konsisten nih. Presidennya bilang jangan bergerak, tapi kemudian ada pelonggaran, padahal katanya belum ada pelonggaran. Ini bagaimana? Iya, jadi sebetulnya tidak ada yang namanya inkonsistensi menurut saya. Peraturan Menteri Perhubungan sebetulnya penjabaran teknis dari peraturan Presiden tentang PSBB. Ya, memang kan PSBB namanya, bukan lockdown loh ini gitu. Masih boleh bergerak? Ya masih lah kan begitu. Cuma kan tetap dengan aturan-aturan. Tapi kan berkerumun kemarin ya itu dia, kesalahannya adalah pada di berkerumunnya. Pelaksanaannya. Jadi Angkasa Pura itu kan, kemudian airlines-nya ada pada di situ, tapi karena ada di situ jangan kemudian disalahkan peraturannya begitu loh. Dan itu juga kan sudah ditindak. Jadi tidak ada diskriminasi sebetulnya bahwa ketika orang hanya bisa naik jalan darat tidak boleh, tapi yang terbang kan boleh begitu. Yang terbang itu kan bukan pulang kampung. Yang terbang itu kan tugas. Pulang kampung atau mudik nih? Pulang kampung. Iya, pulang beda kampung. Ya? Karena kan untuk pekerja bukan mudik, Jadi untuk kerja. Dan bukan pulang kampung juga, begitu ya. Pulang kampung juga bukan juga sebetulnya. Ya, jadi memang tugas. Boleh nggak kalau lewat darat? Boleh. Kalau kita tugas, ya misalnya di DKI itu sudah menyiapkan kan, menyiapkan surat online. Nah itu katanya suratnya dipalsukan juga, diperjualbelikan juga. Ya itu kan sudah, ini beda. Kalau yang itu kan surat keterangan sehat atau bebas COVID itu. Kalau ini kan tetap izin ya misalnya secara online. Jadi sejauh ini ada belasan ribu orang mengajukan secara online, tapi baru 50 yang dipenuhi sampai kemarin. Nah boleh. Asalkan memenuhi syarat tertentu. Jadi tidak ada diskriminasi antara darat, laut, dan udara sebetulnya. Dan tidak ada sejauh dia bisa menunjukkan. Ya misalnya ada orang ditugasin, dokter katakanlah, ke Kerawang. Kan naik mobil. Dari Jakarta. Ada suratnya nggak? Ya ada. Dan di situ tidak ada inkonsistensi berarti ya? Tidak ada. Nggak mungkin lah Menteri Perhubungan berani melawan presidennya, kan gitu kira-kira logikanya. Orang pembantu kok begitu kan. Nah kemudian memang kadang-kadang kita lihat ada perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya
Dulu pemerintah cuma mengimbau mudik, jangan mudik. Mengimbau jangan mudik. Mengimbau, tapi kemudian sekarang melarang. Melarang. Dan ada belum nggak dicabut. orang yang bilang itu inkonsisten? Iya juga ya. Tidak ada. Iya. Kan kalau mau dibilang inkonsisten dong pemerintah, mestinya tetap aja mengimbau mudik begitu. Plan-plan begitu ya? Iya, nggak ada orang yang bilang itu inkonsisten. Karena memang perkembangan situasi. Perkembangan situasi. Jadi pandemi ini adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian tidak boleh dijawab dengan kebijakan yang tetap. Yang ajak begitu yang ya? Ajak, karena situasi berubah terus. Betul. Jadi dia harus dijawab juga dengan berbagai perubahan mengikuti situasi, mengikuti perkembangan. Contoh gampang beginilah. Dulu itu kan dikatakan bahwa COVID-19 itu menular dari yang sakit ke yang sehat. Sehingga yang pakai masker yang sakit, hanya yang sakit. Yang sakit menunjukkan gejala kan begitu. Ya, tetapi kan penelitian terbaru kemudian mengatakan ada loh OTG orang tanpa gejala. Dulu Menkes bilang yang sakit saja yang pakai masker, yang sehat nggak perlu. Tapi kemudian ada perkembangan karena tidak ada menunjukkan gejala maka semua pakai masker. Sekarang juga Menkes yang dulu nggak maskeran, sekarang maskeran. Maksud saya pakai masker ya, bukan masker kecantikan itu. Bukan kan, kosmetik gitu. ya. Kosmetik begitu kan. Nah jadi itu kita lihat ya. Misalnya negara lain juga begitu kok. Malaysia contoh. Ya, Malaysia dia bilang perpanjang lockdown sampai Juni. Tapi kemudian dia membolehkan sholat Id. Misalnya. Berjamaah. Sholat Jumat boleh. Kemarin. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi begini, ini kan masa dance, masa tarik ulur. Jadi kalau misalkan ada berita Wuhan ada lagi terjangkit corona, kemudian di Swedia ada lagi, di Finlandia anak sekolah ada, nggak usah kaget. Ya memang itulah masa dance. Itu kemungkinannya ya. Pasti terjadi. Dan ketika nanti misalnya kemarin ada angka kasus lebih banyak, paling banyak, itu karena mungkin juga karena tesnya diperbanyak begitu ya. Jadi 2 hari lalu tes yang kita capai pertama kali sejauh Presiden memerintahkan 10.000 itu 2 hari lalu 12.000. Dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Jumlah tes yang dilakukan? Dalam 1 hari jumlah tesnya 12.000. Maka kemarin yang terjangkit 600 sekian. Ini dikomunikasikan tidak Bang, bahwa pada saat bersamaan jumlah tes itu memang meningkat, sehingga bisa jadi, karena begini ada image yang muncul Bang, ini gara-gara PSBB dilonggarkan nih, akhirnya lonjakan kasus begitu, padahal kan karena juga di saat bersamaan tesnya juga diperbanyak begitu kan? Iya, sebetulnya kan itu sudah sering disampaikan, common sense common sense, kalau penderitanya banyak, itu sebetulnya karena tesnya banyak. Sama kayak beginilah, di Aceh sih berapa penderitanya? Ratusan doang. Kenapa? Karena baru 300 dites dia. Nah, jadi Aceh kadang-kadang, wah Aceh sedikit karena imun. Syariat Islam katanya begitu. Karena kan? imun ya? Karena imun katanya begitu kan. Nah, ada teman saya yang bilang seperti itu ya. Dosen mengatakan Aceh sedikit penderita karena syariat Islam. Saya bilang tidak ada kaitannya dengan itu. Kenapa? Karena baru 300 jumlah tes yang dilakukan. Iya, karena kita juga punya keterbatasan alat tes. Reagennya misalnya, itu terbatas. Karena seluruh dunia membutuhkan ini. Kembali lagi ke pertanyaan mendasar Bang. Kebangkitan nasional itu kan harus karena punya rasa satu bangsa ya. Kembali lagi ke pertanyaan mendasar. Apakah kemudian corona ini atau COVID-19 ini akhirnya bisa benar-benar kalau kita tidak hati-hati meruntuhkan rasa nasionalisme kita? Iya, bisa saja seperti itu ya, meruntuhkan rasa nasionalisme kita. Misalnya kita itu selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman kita. Kita menganggap negara lain lebih baik daripada kita. Lebih siap daripada kita. Tetapi survei membuktikan kita nggak jelek-jelek amat. Ternyata survei yang dilakukan di Singapura oleh satu lembaga, nilai kita 48. Untuk menghadapi COVID-19 ini? Pemimpin menghadapinya seperti apa. Sama dengan Singapura, nilainya 48. Rata-rata itu 45 nilai rata-rata. Kita lebih baik dari Amerika Serikat, kita lebih baik dari Prancis, dari Italia. Memang kita kalah dengan Cina, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Selandia Baru, kalah dengan Australia. Ya wajar. Ya. Nah itu kan terkait dengan nasionalisme karena menganggap negara lain lebih hebat. Kepercayaan diri kita itu problem sekarang ini. Ya, kepercayaan diri kita bahwa kita sebetulnya mampu. Kita bisa bikin ventilator kemarin kan. Presiden meresmikan itu begitu. Kita sering sekali
menyepelekan, underestimate terhadap negara sendiri. Nah, disitulah problem nasionalisme kita di saat pandemi itu. Mental inlander kalau mental bahasa inlander dulu ya. begitu. Jadi mental minder. Post kolonialnya nih masih ada gitu loh. Bagaimana kira-kira memastikan itu tidak ada lagi, Bang? Ya, saya kira ini soal kemauan ya. Soal kemudian kita mau melihat secara komprehensif segala persoalan begitu. Kadang-kadang kita hanya melihat parsial. Mungkin kesalahan komunikasi publik juga dari pemerintah. Sehingga karena yang disampaikan adalah potongan-potongan pesan. Potongannya saja begitu. Tapi tidak keseluruhan pesan. Nah, ini pekerjaan besar dari pemerintah kita di bidang komunikasi publik. Tetapi di sisi lain juga ada yang malas ya mencari tahu ya, atau memang sengaja justru mendistorsi informasi begitu loh. Tidak mau berpikir, logikanya gampang aja lah seperti saya bilang tadi. Nggak mungkin Menhub mau melawan presiden. Logikanya di mana begitu? Katakanlah kira-kira seperti itu. Katakanlah memang komunikasi publik dari komunikasi massa dari pemerintah harus diperbaiki, Bang. Tapi kan poinnya begini. Penyakit ini kan sebenarnya tidak membeda-bedakan. Kalau kemudian kita terus-terusan hanya mempersalahkan kepada pemerintah, menyalahkan pemerintah, virus itu tidak akan berhenti menyerang kita ketika kita kemudian karena menyalahkan pemerintah, tidak mau menjaga juga kesehatan kita. Memastikan supaya kita juga bisa berkontribusi, Bang, terhadap kebangkitan nasional ini supaya bisa sama-sama mengenyahkan corona, bagaimana? Iya, saya kira memang kesadaran itu harus dibangun, kesadaran kolektif, disiplin diri itu harus dibangun. Kita bersama-sama, kan judulnya bersama-sama melawan COVID. Kalau berdamai pasti bersama-sama, sudah tidak usah dibilang lagi begitu kan. Kalau melawan bisa sendiri, karena itu kita ajak bersama-sama. Nah, ini yang harus kita bangun ya, disiplin. Tetapi sekali lagi, disiplin itu harus dibangun secara struktural, tidak bisa kultural. Karena kita punya dulu gerakan disiplin nasional, revolusi mental, gagal juga kok begitu loh. Karena itu kita betul tadi ketegasan, ya, partisipasi dan apa tadi disiplin dia bilang begitu. Pak Izar ya, benar sekali apa yang dibilang Pak Izar. Kita harapkan ini benar-benar bisa membuat kita lebih sadar lagi, karena konon katanya karena sudah agak kelamaan kita sudah mulai lupa, Bang, bahwa ada ancaman corona yang nyata ini. Betul. Semoga kita bisa melawan ya. Kita melawan lupa. Baik, Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kalau dulu 112 tahun yang lalu Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan mempelopori kebangkitan nasional melawan penjajah Belanda, kini kebangkitan nasional menjadi kemestian, keharusan untuk mengenyahkan kolonialisme COVID-19. Mari kita sama-sama menyumbangkan untuk keselamatan kita sendiri. Tetap jaga jarak, tetap laksanakan protokol kesehatan, semoga kita bisa selamat sama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.